Nonton Netflix Mochi, Ya Ma, harusnya kamu belajar bukannya nonton. kenapa aku harus belajar? Ya kalau belajar ya nanti nilai kamu bagus. Terus? Ya nanti kamu bisa sukses. Terus? Ya kalau sukses kamu bisa kaya. Terus? Ya terus kamu bisa beli mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lainnya juga. Habis itu? Habis itu ya kamu bisa santai-santai. Terus sekarang aku lagi ngapain? Ini adalah koleksi senjata kakek yang pernah kakek pakai waktu peperangan dulu. Wah, bagus sekali, Kek. Aku juga mau coba pakai. Iya, nanti kakek ajarin ya. Untuk pegang senjata harus seperti ini ya. Seperti ini, Kek. Iya, seperti itu. Sekarang coba kamu tembak. Yes, berhasil, Kek. Hebat banget cucu kakek. Oh ya cu, umur kakek nggak akan lama, jadi semua senjata ini akan kakek wariskan ke kamu. Hah, kakek jangan ngomong kayak gitu. Kakek pasti bisa sehat. Kakek mau nitip pesan ke kamu, nanti pergunakan senjata ini dengan baik. Jika kamu dalam bahaya, kamu bisa pakai senjata ini. Aduh, taksi online-nya kok lama banget sih? Jadi ini target kita, ini mah easy. Lah, kok hilang? Itu yang dipegang buat apaan? Buat bunuh loh. Lu mau gue bunuh juga nggak? Coba aja kalau bisa. Oke. Pocong dan Kunti sedang mengobrol. Awalnya kenapa lo bisa jadi pocong? Jadi pada saat itu gua lagi nunggu bis sambil nelpon anak gua. Tiba-tiba gua ketabrak mobil. Kalau lu kenapa awalnya bisa jadi Kunti? Pada saat itu gua lagi nyetir dan gua ketiduran. Ternyata gua nabrak elu sampai penyet. Lalu gua panik dan gua ketabrak juga. Jadi sebenarnya gua mati gara-gara lu. Sini lu, jangan kabur. Wah, selamat ya untuk kalian berdua. Oh sial, pernikahan ini benar-benar terjadi. Ih, harusnya yang depan gue sekarang itu Cak Nu. Ah iya Pak, terima kasih banyak. Baik Pak, serahkan saja semua kepada saya, biar saya dan tim saya yang mengurus semuanya. Ma? Ada apa sayang? Mah, malam ini Cima tidur bareng Mama ya? Loh, nggak bisa gitu dong. Ini kan malam pertama kamu. Tapi kan Ma, ayo cepat balik ke kamar kamu. Kamu kayak bocah aja. Cima maunya sama Mama. Kamu gak kangen sama Cima? Gak. Mama, buka Ma. Cima gak mau di sini. 5 minutes later. Awas aja lo berani grepe-grepe gue gebok. Dis, udah, gue juga nggak selera sama lu. Mama, aku pengen yang itu. Yang mobil hijau harganya berapa ya Mas? Oh kalau yang hijau mahal mbak, 3 jutaan. Hah, buset, mahal amat Mas. Seminggu kemudian si anak sakit. Uangnya udah ada. Hari ini Mama beliinnya mobil-mobilan yang itu. Si ibu pergi dengan motor bututnya, dan ternyata si ibu menjual motornya itu demi bisa membeli mobil-mobilan yang diinginkan anaknya. Tapi anaknya sudah meninggal dan si ibu pun sedih sekali. Sedih nggak guys? Coba komen. Loh, kok gue sih? Kasihan deh. Oke, sekarang cita-cita lu mau jadi apa? Aduh, ya udah deh. Oke, jadi Yang semangat dikit kan? ya deh, sebenarnya cita-cita gue itu pengen nikah sama Caca. Hidi, gue sih nggak mau ya. Hidi, nggak usah pura-pura lu. Sebenarnya lo itu salting kan? Ujung-ujungnya sama Hah? Jadi ini cuma mimpi? Hayo, Hayo, senyum-senyum mimpi sih. Mereka adalah keluarga kanibal. Mereka sudah jadi buronan polisi. Halo Pak Polisi, ada yang lagi masak orang.
Kirimkan lokasi, aku segera ke sana. Polisi datang dan menggerebek keluarga kanibal itu. Angkat tangan, kalian semua ditangkap. Ternyata anak itu anak keluarga kanibal. Buset, kenyang banget gua, Cok. Lu jangan kenyang, ntar lu tidur lagi di kelas. Iya ya. Habis ini kita mau kemana? Masa iya di kantin terus? Gimana kalau kita ke tongkrongan kayak biasa? Wih, ide bagus. Lu mau ikut juga nggak? Boleh deh. A few moments later. Ini serius tempat tongkrongan kalian? Kalian gak salah tempat kan? Ya enggak lah, ini kan memang tempat kami. Emangnya kenapa? Kalau kamu nggak suka sama tempatnya bilang aja. Bukan apa-apa kok guys. Dewi dan Ricky senang sebentar lagi akan menikah. Yuta bawa mobil ngebut si Ricky tertabrak sehingga pala si Ricky copot. Dewi bersedih dan membawa Ricky ke rumah sakit. Kasihan, Ricky tidak bisa tertolong, tubuhnya meninggal namun kepalanya masih hidup. Walaupun cuma kepala doang, Dewi sangat mencintai Ricky dan mereka tetap menikah. Ricky terlihat senang, begitu juga dengan Dewi. Kini Ricky dan Dewi menjalin cinta sejati. Baik anak-anak, hari ini kita akan ujian pelajaran yang paling kalian suka, yaitu ujian matematika. Musik. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Sejak kapan gue suka MTK? Hari-hari ujian terus. Perasaan kemarin udah ujian bahasa Inggris. Masa sekarang ujian lagi sih, Bu? Itu kan sama aku, Sri, bukan sama saya. Yaudah yuk, kita mulai aja ujiannya. Aduh, kepala gue sakit. Kalau nggak ngerti, kalian boleh buka HP kok. Kalau jawabannya ada di HP mah saya udah buka dari tadi kali, Bu. Woi Besti, lu udah nomor berapa? Lu kenapa anjir? Matematika, ilmu yang menyenangkan. Oh gitu sih, yang benar aja Besti. Jangan takut. Tiga bocah main petak umpet. Si Nadine sembunyi di arah jalan. Si Sadam punya tempat rahasia. Kini Dido saatnya mencari mereka. Dido tahu di mana si Nadine. Lalu Dido pun mengagetkan si Nadine hingga Nadine lemas. Si Dido tertawa, begitu juga si Nadine. Dari situ Dido dan Nadine semakin akrab. Mereka makan bareng dan main bareng setiap harinya sampai mereka dewasa. Lalu mereka menikah. Saat makan bersama mereka teringat sesuatu bahwa mereka lupa sama si Sadam. Mereka pun mencari si Sadam di tempat persembunyiannya. Gimana, bagus banget kan tempat persembunyian gua, sampai lu lama nyarinya. Kamu itu lebih cantik daripada Karin. Kalau kamu nggak suka coklat, aku akan belikan kek strawberry. Tunggu sebentar. Gara-gara aku tolak mentah-mentah, seenaknya saja dia bilang si Boneng itu lebih cantik daripada aku. Dasar cowok nggak tahu diri. Boneng, jangan sok cantik kau di sini. Sudahlah teman-teman, Yuta itu cuma cowok miskin. Ya udah, pasangannya si Boneng aja. Aku juga kamu Karin. Aku sih jijik banget lihat bonengnya si Mio. Jadi kalau Yuta belikan dia kue strawberry, berarti Yutanya udah gila. Yuta beneran udah gila. Apa-apaan kalian pelototin aku begitu? Itu kuenya pasti berasal dari toko kue Sakura yang ternama itu. Masa sih? Iya loh, kan kelihatan dari merek bungkusnya. Gak mungkin, dari mana dia dapatkan kue semahal itu? Dia kan miskin. Hai Mio, gadis baik hati yang gak mudah sakit hati. Ini kek strawberry untuk kamu. Hah? Gila, cantik banget. Hah? Cantik banget. Ini lebih cantik dari. Loh, Elin sedang sholat namun dia tidak sadar ada yang masuk ke rumahnya, yaitu si Kopet yang kejam. Elin bangun dari sujud pun terkaget melihat si Kopet di depannya. Elin pun panik, untungnya dia sempat berlari. Si Kopet tertawa melihat si Elin lari terbirit-birit. Lalu si Kopet mengejarnya. Si Elin lari masuk masjid. Si Kopet tetap mengejarnya masuk masjid. Tapi si Kopet malah terbakar karena dia adalah setan yang tidak bisa masuk masjid. Cowok ini janjian sama cewek yang fotonya cantik banget, tapi pas dateng dia kecewa karena penampilan cewek itu beda. Ternyata fotonya diedit. Si cowok juga sama aja, dia ngedit fotonya juga biar ganteng. Mereka jadi sama-sama kecewa. Dan tiba-tiba aja di handphone cewek ini muncul sebuah iklan. Ada sebuah tempat yang nawarin bisa bikin jadi cantik tanpa rasa sakit. Cewek ini ngomel-ngomel maksa ibunya ngasih dia uang, padahal kondisi ekonomi mereka lagi sulit. Setelah ngerebut uang ibunya, cewek ini datang untuk ubah penampilannya. Di situ awalnya dia difoto, terus fotonya
diedit-edit gitu, diubah jadi langsing dan cantik. Anehnya secara ajaib penampilannya di dunia nyata juga ikut berubah. Dan benar, setelah dia upload foto terbaru, dia jadi populer dan banyak cowok yang suka. Tapi dia punya saingan, ada cewek lain yang lebih seksi. Dia langsung balik lagi ke tempat itu, tapi pas datang di situ gak ada orang. Ya udah, dia nekat aja langsung edit fotonya sendiri. Cewek ini semangat banget, sampai akhirnya nggak sengaja editannya ini malah kecoret di bagian mata. Dan sama kayak sebelumnya, hasil editan itu ngaruh di dunia nyata. Cewek itu jadi kehilangan matanya. Riza suka dijahilin sama Anis. Tiap hari di sekolah pasti aja Riza jadi bahan olok-olokan sama si Anis, hingga Riza kapok. Tapi walaupun begitu, si Anis sebenarnya suka sama si Riza. Karena dijahili terus, si Riza pun trauma sama si Anis, malah terjadi kecelakaan. Si Anis nangis di pemakaman si Riza. Si Anis sangat merasa bersalah. Si Anis kena karma. Si Anis pun sadar dia udah meninggoy. Dia langsung lari ke makamnya si Riza karena ingin bertemu dengan hantunya si Riza. Tapi si Riza masih trauma sama si Anis. Gua jadi hantu aja masih tetep mau digangguin. Enggak Rija, gue cuma mau minta maaf. Karina, gas, gas. Ya Kalisa, ini udah digas. Gas, Karina, gas. Ya Kalisa, ini udah digas, nggak boleh ngebut-ngebut. Teman-teman jangan lupa subrek ya. Kalisa, gasnya mana? Ketinggalan Karina, kan aku udah bilang gas, gas. Ada, kirain motornya yang digas. Sungguh aneh, tiap kali Ilham menyatakan cinta, ceweknya selalu kabur. Ilham pun sedih. Di taman Ilham melihat anak kecil bermain, mengingatkan dia pada masa lalunya. Mama, Ilham mau nikah sama Dina. Nah, lucu sekali, gak boleh, kalian belum dewasa. Ilham kecewa karena masih bocah. Nanti dewasa kita menikah, Ilham. Dina pun meninggal. Ternyata para cewek kabur itu karena melihat hantu Dina di belakangnya Ilham. Cepat sedikit. Iya, itu di atas, di ujung. Yang mana? Itu yang dikirimmu, buahnya sudah masak, udah merah. Aduh, tanganku sakit, Pak. Gak apa-apa, untung kamu masih punya tangan. Untung masih punya kaki. Untung masih punya kepala. Dikit lagi jadi nih. Beneran mirip mama. Tapi ini kan cuma patung. Jadi keinget mama. Demi menyelamatkanku, mama rela jatuh dari tangga. Andai saja aku tidak main di tangga, pasti mama masih hidup. Mama. Pasti dia kangen sampai buat patungku seperti itu. Anakku,